Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang genetika untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biologi umum dengan dosen pengampu Ibu Resti Pevria STPMP dan Ibu Yusni Atifah MSI. Selanjutnya di kelompok ini ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Siti Novizariani dengan NIM 210351112. Kemudian ada Putri Maharani dengan NIM 210351000, serta Santri Deva dengan NIM 210351156. Baiklah, penyampaian materi pertama akan langsung dijelaskan oleh Santri Deva. Kepada Santri Deva, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian genetika. Genetika merupakan cabang ilmu dari biologi yang mencoba menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Secara luas, genetika membahas struktur materi genetik meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, epison, dan elemen transposable. Reproduksi materi genetik meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, reverse transcription, rolling circle replication, cytoplasmid inheritance, dan Mendelian inheritance. Kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, modifikasi pasca transkripsi, kode genetik, translasi, konsep one gen one enzim, interaksi kerja gen, kontrol kerja gen pada prokariotik, kontrol kerja gen pada eukariotik, kontrol kerja genetik terhadap respon imun. Kontrol genetik terhadap pembelahan sel, ekspresi kelamin, perubahan materi genetik. Perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi genetik dalam populasi dan perekayasa materi genetik. Lanjut. Yang pertama itu kromosom dan gen. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang tersusun dari DNA dan molekul lain di mana informasi genetik tersimpan di dalam sel. Gen, yang kedua yaitu gen. Gen merupakan unit hereditas suatu organisme hidup dan tersimpan dalam kedudukan tertentu pada kromosom. Gen ini berupa kode dalam material genetik organisme yang kita kenal sebagai molekul DNA atau RNA. Pada beberapa virus, ekspresi gen dipengaruhi oleh lingkungan internal atau eksternal seperti perkembangan fisik atau perilaku dari organisme itu. Gen berupa daerah urutan basa nukleotida, baik yang mengkode suatu informasi genetik dan juga daerah yang tidak mengkode informasi genetik. Kromosogen yang dominan diberi simbol dengan huruf kapital selalu muncul sebagai sifat yang tampak. Gen yang resesif diberi simbol dengan huruf kecil. Hanya bisa muncul sebagai sifat yang tampak bila berpasangan dengan gen yang resesif lagi. Lanjut. Yang kedua yaitu DNA dan RNA. DNA adalah suatu polimer yang dibangun dari 4 jenis monomer yang berbeda yang dinamakan dengan nukleotida. Informasi yang dimiliki gen diwariskan dalam bentuk urutan nukleotida spesifik masing-masing gen. DNA merupakan senyawa kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya, dan suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA mempunyai fungsi sebagai yang pertama menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya karena DNA mampu melakukan proses
replikasi. Yang kedua sebagai cetakan atau template untuk kode asam amino pada DNA atau kodon. Yang ketiga sebagai pengatur seluruh metabolisme sel. RNA merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari polinukleotida penyusun DNA. RNA hanya terdiri dari satu rantai. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa. Basa nitrogen yang menyusun RNA adalah satu purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Yang kedua, pirimidin yang terdiri dari sitosin. Yang ketiga, dan urasil. RNA dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. Lanjut. Terminologi pada genetika. Parental, tertua, orang tua atau induk. Hibrid, hasil persilangan dua individu yang memiliki sifat berbeda. Dominan, sifat yang mengalahkan atau menutupi sifat lain. Resesif, yaitu sifat yang dikalahkan atau ditutupi oleh sifat lain. Alel adalah anggota dari sepasang atau suatu seri gen-gen yang terdapat pada suatu lokus tertentu pada kromosom homolog. Intermediate, yaitu sifat antara dan sifat dominan dan resesif. Terminologi pada genetika. Yang pertama, genotip, yaitu susunan atau konstitusi genetik dari suatu individu yang ada hubungannya dengan fenotip. Biasanya dinyatakan dengan simbol atau tanda huruf pertama dari fenotip. Yang kedua, fenotip, penampakan atau perbedaan sifat dari suatu individu yang tergantung dari suatu susunan genetiknya. Biasanya dinyatakan dengan kata-kata misalnya mengenai ukuran, warna, bentuk, dan rasa. Homozigot. Yang ketiga, homozigot, individu yang kromosomnya memiliki gen-gen identik dari sepasang atau suatu seri alel. Yang keempat, heterozigot, individu yang kromosomnya memiliki gen-gen berlainan dari sepasang atau suatu seri alel tertentu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Santri Deva yang sudah menjelaskan tentang pengertian genetika dan terminologi pada genetika. Kemudian tentang pewarisan sifat dan hukum Mendel akan dijelaskan oleh Putri Maharani. Kepada Putri, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sekarang kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Hukum Mendel. Mendel melahirkan hukum mengenai pewarisan sifat yang dikenal dengan hukum Mendel. Hukum ini terdiri dari dua bagian, yaitu satu, hukum pemisahan atau segregation dari Mendel, juga dikenal sebagai hukum pertama Mendel. Yang kedua, hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment dari Mendel, juga dikenal dengan hukum kedua Mendel. Hukum pertama Mendel yang berbunyi, pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan alel itu akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari alelnya. Mendel menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitiannya. Dia menyatakan bahwa setiap ciri dikendalikan oleh dua macam informasi, satu dari sel jantan dan satu lagi dari sel betina. Secara garis besar, hukum Mendel pertama mencakup 3 pokok, yaitu 1. Gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter yang sama. Ini adalah konsep mengenai alel. Yang kedua, setiap individu diploid memiliki sepasang gen, satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Yang ketiga, jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, alel dominan akan terekspresikan.
Alel resesif yang tidak terekspresikan tetap akan diwariskan pada gamet yang berbentuk. Selanjutnya yaitu hukum Mendel kedua. Bunyinya yaitu bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Hukum kedua Mendel tersebut, dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen yang menentukan seperti tinggi tanaman dengan warna bunga suatu tanaman tidak saling mempengaruhi. Eksperimen Mendel menunjukkan bahwa ketika tanaman induk membentuk sel-sel reproduksi jantan dan betina, sebuah kombinasi bahan genetika dapat muncul dalam keturunannya. Dalam hukum Mendel 2 adanya yaitu satu polihibrid. Polihibrid adalah persilangan dua individu yang sejenis dengan tiga sifat berbeda atau lebih. Yang kedua yaitu interaksi gen. Interaksi antar gen akan menimbulkan perbandingan fenotip dan keturunannya. Menyimpang dari hukum Mendel, keadaan ini disebut penyimpangan semu hukum Mendel. 4 bentuk penyimpangan hukum Mendel yaitu 1. Polimeri. Polimeri adalah sifat yang muncul pada pembastaran heterozigot dengan sifat berbeda yang berdiri sendiri tapi mempengaruhi karakter dan bagian organ tubuh yang sama dari suatu organisme. Yang kedua, kriptomeri, yaitu gen dominan yang seolah-olah tersembunyi apabila berdiri sendiri dan pengaruhnya baru tampak apabila bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Yang ketiga yaitu epistasis dan hipostasis. Pada peristiwa ini, suatu gen akan menutupi gen lainnya yang bukan alelnya. Gen yang menutupi gennya disebut epistasis dan gen yang tertutup itu disebut hipostasis. Yang keempat itu komplementer. Komplementer adalah sifat yang dihasilkan oleh interaksi gen yang saling melengkapi dan bekerja sama. Inilah yang disebut dengan komplementer. Ketidakhadiran sifat dominan pada suatu pasangan gen tidak akan memunculkan sifat fenotip dan hanya akan muncul apabila hadir bersama-sama dalam pasangan gen dominannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada anggota kami, Putri Maharani, yang sudah menyampaikan materinya. Baiklah, segitu saja presentasi kami pada hari ini. Kami harap para teman-teman puas. Juga kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.